Bayangkan, kamu punya berlian yang sangat berharga, tetapi setiap orang yang melihatnya justru mengira itu batu biasa. Itulah Islam saat ini. Sebuah agama yang sempurna tapi umatnya sering merusaknya sendiri. Islam adalah agama yang paling sempurna. Ajarannya mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, dari cara berbicara, berbuat baik, hingga hubungan dengan Tuhan. Tapi, kenapa justru penganutnya seringkali menjadi bahan perdebatan, bahkan dianggap sebagai masalah? Kenapa umat Islam seringkali bertindak bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri? Mari kita bahas dalam video ini. Jika kita melihat ajaran Islam, semuanya sempurna. Islam mengajarkan kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan persaudaraan universal, Al-Quran dan hadis. Nabi mengajarkan kedamaian dan kehidupan yang harmonis. Bahkan dalam sejarah, Islam membawa peradaban besar yang pernah memimpin dunia dalam bidang sains, seni, dan keadaban. Tetapi, jika ajarannya sempurna, kenapa sebagian penganutnya justru bertindak sebaliknya? Kita tidak bisa menutup mata saat ini. Di berbagai media, Muslim seringkali muncul dalam berita negatif, mulai dari konflik di Timur Tengah, kasus radikalisme, sampai perilaku individu yang memperburuk citra Islam. Beberapa orang menyebut Islam sebagai agama kekerasan, karena melihat sebagian umatnya yang melakukan tindakan tak manusiawi. Tapi, apakah ini kesalahan Islam atau justru kesalahan umatnya sendiri? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan umat Islam sering terlihat buruk di mata dunia. 1. Kurangnya pemahaman tentang Islam. Banyak Muslim tidak benar-benar memahami ajaran Islam. Mereka menjalankan agama hanya berdasarkan tradisi, bukan dengan pemahaman yang mendalam. Akibatnya, mereka mudah terjebak dalam kesalahan berpikir dan tindakan yang bertentangan dengan Islam sendiri. Gua kasih tunjuk videonya dengan ajaran Islam di zaman sekarang yang mengaku Habib-Habiban dan Gus-Gusan, dengan ajarannya yang menyalahkan sana-sini atas dasar kesesatan. Cocok boten deh. Suaranya enak kayak ngomong monetisasi. Kula polos lho, Gus. Oh, kalau rupamu kayak polos. Tapi gimana polos? Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, apa betul? Kita sambut bersama Atra Pusat Sabil Utama. Tangannya ditepuk, diangkat semuanya. Bareng. Yang kompak bareng. Diangkat yang tinggi dong. Lebih keras dong. Lebih keras dong. Yang kedua, pendidikan yang lemah. Kurangnya pendidikan yang baik membuat banyak Muslim tidak bisa membedakan antara budaya dan agama. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, tetapi banyak dari kita justru tertinggal dalam bidang akademik dan pemikiran. Yang ketiga, politik dan kepentingan kekuasaan. Islam adalah agama yang damai, tetapi banyak negara Muslim justru terjebak dalam konflik berkepanjangan. Banyak dari permasalahan ini bukan karena Islam, melainkan karena kepentingan politik, perebutan kekuasaan, dan faktor ekonomi. Keempat, pengaruh media dan Islamophobia. Media global juga memainkan peran besar dalam membentuk citra Islam yang buruk. Ketika seorang Muslim melakukan kesalahan, itu akan menjadi berita besar. Tapi, ketika seorang non-Muslim melakukan kejahatan serupa, itu tidak langsung dikaitkan dengan agamanya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai Muslim? Yang pertama, memahami Islam dengan benar. Jangan hanya ikut-ikutan, pelajari Islam dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, menjadi Muslim yang baik dimanapun kita berada. Tunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya, bersikap jujur, adil, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, menolak radikalisme dan fanatisme berlebihan. Islam bukan agama kebencian. Islam mengajarkan keseimbangan dan kasih sayang. Yang keempat, aktif dalam pendidikan dan inovasi.
umat Islam harus kembali menjadi pionir dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. Tanggung jawab kita sebagai Muslim. Yang pertama, berhenti menyalahkan dan mulai beraksi. Sudah waktunya kita berhenti menyalahkan umat Islam yang lain dan mulai memperbaiki diri sendiri. Islam tidak akan terlihat baik jika kita penganutnya justru menjadi sumber keburukan. Yang kedua, mewakili Islam dengan akhlak yang baik. Ingat, yang orang lain lihat bukan Islam dalam kitab suci, tetapi Islam yang ada di dalam diri kita. Setiap tindakan kita bisa menjadi dakwah, atau justru bisa menjauhkan orang dari Islam. Yang ketiga, menjadi bagian dari umat yang berilmu dan beradab. Dulu, Islam adalah pusat peradaban dunia. Ilmuwan Muslim mengubah dunia dengan inovasi dan pengetahuan mereka. Tapi sekarang, di mana kita? Saatnya umat Islam bangkit dan menunjukkan bahwa kita masih bisa berkontribusi bagi dunia. Yang keempat, melawan Islamophobia dengan sikap cerdas. Islamophobia memang ada, tetapi kita tidak bisa melawannya dengan kemarahan semata. Kita harus melawannya dengan ilmu, akhlak, dan bukti nyata bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebelum kita bisa memperbaiki citra Islam di dunia, kita harus membangkitkan kesadaran dalam diri kita sendiri. Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Muslim harus menjadi teladan di masyarakat? Dalam sejarah, umat Islam dikenal sebagai pembawa cahaya peradaban. Dari Ibnu Sina di dunia medis hingga Al-Khawarizmi dalam matematika, Muslim telah memberikan kontribusi besar bagi dunia. Tapi di era modern, apakah kita masih menjadi pelopor kebaikan? Saatnya kita kembali menjadi umat yang bukan hanya beribadah dengan baik, tapi juga menjadi teladan dalam akhlak, ilmu, dan perbuatan. Allah memberikan ujian kepada umat Islam bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk menguji apakah kita benar-benar memahami Islam. Kita dihadapkan pada konflik kebodohan dan kebencian. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan lulus ujian ini atau justru semakin terpuruk? Islam akan tetap sempurna, tetapi umat Islam yang harus membuktikan bahwa kita pantas menjadi penerus ajarannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan lulus ujian ini atau justru semakin terpuruk? Islam akan tetap sempurna, tetapi umat Islam yang harus membuktikan bahwa kita pantas menjadi penerus ajarannya. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki citra Islam di mata dunia? Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Ini yang paling penting. Jangan menunggu orang lain berubah, mulailah dari diri kita sendiri dengan memperbaiki akhlak dan pemahaman tentang Islam. Yang kedua, gunakan media sosial untuk kebaikan. Berhenti menyebarkan hoaks dan kebencian, gunakan platform media sosial untuk menyebarkan Islam yang damai dan penuh hikmah. Yang ketiga, aktif dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadilah Muslim yang cerdas dan berilmu, karena ilmu adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Yang keempat, tunjukkan Islam melalui perbuatan. Bukan hanya kata-kata. Bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan agar orang lain bisa melihat Islam yang sesungguhnya melalui kita. Yang kelima, bantu sesama tanpa memandang agama dan ras. Islam mengajarkan kasih sayang untuk semua manusia, bukan hanya sesama Muslim. Mari kita perkuat ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Umat Islam tidak akan pernah dihormati oleh dunia jika kita sendiri tidak menghormati ajaran Islam. Kita harus mengubah cara berpikir kita dari sekedar beragama secara simbolis menjadi benar-benar menjalankan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin Islam kembali bersinar seperti masa kejayaannya, perubahan harus dimulai dari kita sendiri. Islam itu indah, sempurna, dan penuh hikmah. Tetapi tugas kita sebagai umat Islam adalah membuktikan bahwa kita benar-benar layak menjadi duta Islam di dunia ini. Mulailah dari diri sendiri, mulailah sekarang. Jika kamu setuju dengan pesan ini, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap suara kita penting untuk membawa perubahan. Untung di dunia, berkah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.